Oke, kembali lagi di B Channel. Kita di Romoda Workshop lagi ya, ganti oli. Ternyata udah 94.000 aja nih, karena ke pending terus ya. Mau ganti oli belum sempat terakhir di 79.000 ganti oli di sini. Jadi udah kelewatan 5.000 nih. Kita samperin Om Tommy-nya di luar ya. Ya, Om Tom. Sibuk banget nih kayaknya nih. Susah Balik dicari nih orang nih. Jadi ketunda mulu nih ganti oli. Aduh. Ternyata setelah gua cek udah 94.000 Om. Padahal gua tonton vlog sebelumnya yang ganti oli 79.000. Jadi udah kelewat 5.000. Mesti kan oli tuh 10.000 atau 6 bulan kan? Oke, benar. Dia udah kelewat 5.000. Iya. Tapi dipakai sih sebenarnya masih aman apa karena mobil Jepang ya Om ya? Kalau sensitivitas terhadap oli gimana? Mobil Eropa lebih rewel gak sama oli? Sebenarnya kalau kita ngomongin oli itu banyak faktornya. Kan kemarin Om pakai Motul nih, kan oli premium lah gitu loh, oli bagus. Nah, sama nih terusin sebelumnya ya kan? Motul. Jadi oli itu kan ada lifetime Om. Nah, kalau kita bicara lifetime oli ini tergantung ada beberapa faktor. Salah satunya satu kualitas oli itu sendiri, oli full synthetic, semi synthetic itu durasi pemakaiannya bisa beda gitu. Nah, yang kedua, itu adalah karakter pemakaian Om ini seperti apa. Kalau misalnya mobilnya cuma dipakai stop and go dalam kota, ya kan dia nggak banyak high revving, engine temperature-nya juga range-nya nggak sampai terlalu panas gitu ya. Nah, oli ini lifetime-nya akan lebih panjang. Dalam artian aditifnya itu akan tetap terjaga di satu level yang masih aman buat dipakai gitu. Jadi mungkin karena olinya bagus, Om juga pakai dalam kota. Kan lo kalau ngeliat vlog lo kan, lo kalau pakai, waduh, fuel efisiensinya top banget. Ya top buat mobil 2000 cc boxy lah ya. Berapa sih Om? Berapa ini ya? Ini dalam kota gue tuh macet banget Om. Paling average-nya 15 km/h macet. 1/8 Om, standar. Oh iya, oke lah. Kemarin tuh destinator banyak yang pada kecele juga Om. Karena media tuh belasan kilometer ya, 13 apa 12 km per liter. Tapi kan average-nya media dalam kotanya 22 km/h. Begitu user pakai dalam kota yang kayak gue macetnya 1/8 juga Om. Jadi mesin 2000 cc sama 1500 cc turbo, udahlah dalam kota macet Jakarta 18 lah. 18. Apalagi boxy gini. 18 sampai 19 tuh wajar loh, wajar. Apa namanya? Termasuk dalam kategori sehat. Kalau misalnya rute kita juga lumayan compromising, nggak sampai yang benar-benar macet yang kayak bisa lampu merah stuck sampai kayak 5-10 menit gitu, mungkin kita bisa lebih lebih bagus lagi angka fuel consumption-nya gitu. Tapi kalau enggak ya udahlah, maksudnya 18 kita terima lah udah. Nah ini Om, bener nggak sih mobil Jepang nih kalau telat ganti oli lebih tangguh dibanding mobil Eropa? Mobil Eropa tuh harus per 6 bulan atau 10.000 atau sebenarnya sama aja mobil Jepang sama Eropa Om? Enggak juga, Om sering lihat nggak orang-orang konten-konten kayak dia punya Yaris 1NZ atau Avanza 1NZ, waktu dibuka karena semua udah menggumpal, olinya udah jadi kayak jelly-jelly. Kayak bubur. Kayak bubur, kayak gel gitu kan. Dia kan sering banget tuh. Maksudnya gini, bukan karena mobil Jepang atau karena mobil Eropanya. Satu, emang oli tersebut ini yang harus kita lihat. Oli yang dia tuang tuh oli apa? Olinya dia, yang tadi tuh semi sintetik, full sintetiknya kak. Aditifnya si oli itu karakter seperti apa. Terus yang kedua ya ini, cara dia berkendaranya. Kalau orang itu berkendaranya agresif, ya kan olinya juga yang oli umum, bukan oli yang kayak full sintetik. Orang bilang 5.000 km ganti oli, tapi dibawa di gaspol terus dia rev red line mulu, ya kan? Mungkin olinya baru dipakai 1.000 km udah failing gitu loh, aditifnya udah wear. Akhirnya apa? Tendensi ya muncul slot atau segala macam. Intinya aditifnya itu hilang Om gitu loh. Aditifnya si oli itu udah hilang, nggak bisa bekerja sesuai spesifikasi seharusnya kayak gitu. Nah nih Om, kalau ban, gue tahu nih kayak brand Goodyear tuh kayak ngeluarin tipe Dura Plus yang dibilangnya bisa tahan sampai 100.000 kilo. Ini gue pakai Yokohama Om. Oh, oke. Oli ada nggak sih yang kayak gitu Om? Jadi ini oli dirancang bisa tahan 20.000 kilo. Ada nggak ya gitu Om? Oke. Jadi kalau Om pernah tahu tuh kayak di teman kita kayak di forum-forum kayak Seraya Motor ada tuh komunitas-komunitas long drain community namanya. Mereka tuh orang-orang yang kayak sering ngetes. Ini sebenarnya oli nih gue pakai 10.000, 20.000, 30.000 km tuh masih oke nggak sih? 40.000 km masih oke nggak sih? Jadi kalau pertanyaannya ada atau nggak ada, ya ada-ada aja. Jadi oli itu mungkin bisa kita stretch, tapi balik lagi kadang-kadang kita car enthusiast tuh kan kita pengen kasih yang terbaik nih buat mobil kita. Kita pengen istilahnya performa si internal mesinnya kejaga dengan baik, ya kan kita pengen jaga kompresinya supaya stabil terus. Kita pengen supaya mobilnya itu istilahnya performance-nya top notch mulu. Ya, akhirnya apa yang kita lakukan? Ya kadang-kadang oli disuruh ganti 10.000, kita 8.000, 9.000 juga udah ganti gitu loh. Kadang-kadang begitu sih. Tapi memang kalau ditanya ada nggak? Ada. Jadi itu balik lagi, kita harus tahu karakter kita berkendara mobilnya itu kayak gimana gitu. Itu akan sangat-sangat ngaruh ke usia pemakaian olinya sendiri gitu. Nah itu
Cuma kan kadang ada orang yang sibuk juga Om, nggak sempat-sempatnya kayak gue nih kayak gini baru sempat nih sekarang ke tempat lo. Sampai gue kepikiran, Ntar ya, EV Om, kali ya, EV kan perawatan setahun sekali Om. Kita tuh gini, kita itu ini baru banget, Airmoda baru banget bikin. Nanti mungkin bisa diselipin kali Om ya. Jadi ada satu Instagram itu @enginedetox.id. Itu kayak kita punya layanan mobile service Om. Oh gitu. Jadi layanan tune up HO-nya sama layanan ganti olinya itu bisa di rumah. Kalau gitu ntar 6 bulan lagi ya, gue panggil ke rumah ya. Next time nanti kalau Om perlu berkabar, kita bisa kirim. Jadi ini armadanya udah running Om. Oh gitu. Udah mulai jalan, udah bisa di order. Jadi misal teman-teman ngerasa, aduh gue ke Bojong Jakarta Barat agak jauh gitu ya. Karena kan sekarang memang untuk kalau teman-teman tahu kan, oh mungkin Autospa ada di Kelapa Gading atau Airmoda Studio ada di BSD gitu. Tapi kalau kan itu kan di sana kita nggak ngelayanin layanan kayak tune up ganti oli, kayak oxyhydrogen carbon, kita nggak ada tuh Om. Nah, ntar kalau emang teman-teman ada kebutuhan seperti itu, perlu supaya kita yang datang ke kantor atau datang ke rumah bisa pakai layanan Engine Detox itu. Serius nih, gue baru tahu gitu. Kemarin pakai itu aja daripada udah sampai 94.000 baru ganti. Terus biayanya gimana Om? Mana lagi hujan? Dibanding layanan reguler lebih mahal berapa? Atau tergantung jarak Om? Enggak, sekarang kita masih flat rate, lebih mahal 100.000 aja daripada layanan umum kita. Jadi nggak kita charge banyak juga. Jadi memang tujuannya si Engine Detox ini sebenarnya lebih untuk ini sih. Kita mau supaya lebih banyak orang lagi yang nyobain layanan oxyhydrogen carbon clean. Nah, layanan tune up HHO ini kan punya kemampuan untuk ngebersihin internal mesin dan dia bikin mesin itu emisi gas buangnya yang lebih bersih. Nah, itu kayak Airmoda ada keinginan supaya lebih banyak konsumen ini aware sama istilahnya, oh kalau misalnya gue jaga mobil gue bener, fuel emissionnya tuh bisa lebih bagus loh gitu, emisi gas buangnya bisa lebih bersih. Jadi kita harapannya dengan itu ya teman-teman di sini bisa berkendara dengan lebih bersih lah. Oke lah. Nanti dicoba Om B. Oke, next ya 6 bulan lagi ya. Gue panggil ke rumah biar nggak kelewatan lagi nih. Oke. Om sama ini, CVT kan sebenarnya CVT itu setahun sekali kan ya. Cuma kan ini baru 6 bulan nih. Cuma kan kemarin seinget gue si Motul ini kan warna merah ya cairannya. Nah seinget gue Foxy bawaannya biru. Biar plong. Sekarang kuras lagi tapi yang tanpa bongkar karter bawah Om. Bisa kan? Boleh. Cepet kan tuh? Cepet. Itu nanti kita ganti. Soal biaya Om. Berapa Om kalau yang tanpa bongkar karter bawah ganti oli CVT? Kalau kita ganti oli CVT doang tanpa bongkar karter tuh biaya 150.000. 150.000. Nanti kalau ganti oli mesinnya? Kalau jasa ganti oli, sebenarnya kalau olinya beli langsung di Airmoda itu kita nggak charge jasanya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya, aduh, Tom gue pengen cobain nih oli, misalnya pengen coba Raveno, pengen coba misalnya kayak oli apa nih yang gua belum ada, DM1 misalnya, atau oli ya sebutlah merek-merek kayak Shell contohnya gitu atau Pertamina, itu oli yang Airmoda in-house kita emang nggak jualin gitu kan. Nah kalian bisa bawa, itu kita charge jasa gantinya 100.000. Oh gitu. Oke sip. Yowes Om, nih sambil mulai dikerjain aja Om. Kita lihat nih oli 15.000 kayak gimana sih setelah pemakaian 15.000 udah jadi bubur apa belum gitu ya Om ya. Oke. Siap. Kita langsung proses ya. Yuk sip. Yuk. Nih proses pembuangan olinya kita lihat setelah pemakaian 15.000 km kayak gimana wujudnya. Iya makanya hitam pekat ya. Tapi kalau kekentalan ya standar kan masih kayak gini ya. Sama yang dilihat ini ya ngurang banyak apa enggak ya? Kalau ngurang banyak kan berarti ada yang rembes kan. Tapi biasa kalau ngerembes kan ketahuan dari knalpot, berasa. Dan nguap biasanya itu bisa diukur aja berapa liter. Oh iya, ini kering tapi ya nggak ada rembes ya. Knalpot juga nggak ada asap putih kok, mestinya sih masih aman. Tapi hitam banget itu Om. Iya, nah bos lu sibuk soalnya. Iya, itu kalau ada yang nyemplung situ jadi Venom dia. Aduh, bahaya juga nih. Makanya nanti gue tertarik nyoba yang layanan home service itu Om, biar nggak pakai telat-telat ganti oli. Oke lah sip. Ini oli dari filter ya. Filter oli sekarang diganti. Tapi jumlah segini tuh normal ya? Normal. Kadang kurang ya? Oke. Ini filter olinya, penggantinya ini. Ya, yang baru. Sip. Oke. Pasang. Yuk. Sip. Nih tutup lagi. Di situ kencengin baru isi dari atas.
Jadi sekarang adminnya baru nih di Remoda nih, Om Dimas. Mesti sih orang banyak telepon. orang sih mestinya nggak asing sih sama lu beneran dah. Iya, awas banyak telepon aja. Paling di sini. orang kaget kok langsing banget nih sekarang ya. Om, jadi emang ganti oli berarti kan nggak perlu pakai tekanan angin kan? Ya, nggak perlu Itu pakai justru tekanan angin. merusak kan ya? Soalnya gue Katanya denger-denger sih klep-klepnya begitu. setelannya berubah kalau di Katanya sih semprot itu. begitu. Katanya ya. Katanya coba mungkin buat jelasnya bisa ditanya ke Gemini, Aduh. ke ChatGPT atau ke Grok. Jadi AI juga nih ujung-ujungnya nih. Coba aja, coba ditanya, dia pinter kok. Oke, ya wes. Makanya ini barusan nggak disemprot karena emang rawan juga. Ya benar. Kalau di kita ada aditifnya sendiri buat oil system cleaner. Jadi biasanya kalau abis mau ganti oli, sebelum ganti oli kita pakai itu dulu buat ngebersihinnya. Jadi nggak pakai yang tekanan-tekanan. Ya gitu. itu. Oke lah. Karena tekanan hidup sudah berat, jadi nggak perlu lagi pakai Waduh. tekanan angin. Iya. Itu dikat gak tuh? Ampun jadi curhat gini lu di sini. Udah urusin aja tuh mobil lu tuh yang bekas kebanjiran. Kayak banyak tekanan hidup bener loh. Tekanan banget itu. Nah, kalau masukin oli CVT-nya di balik cover ini ya. Jadi ban mesti dicopot dulu, ban kiri depan. Terus covernya dibuka, nanti dari balik cover dia ada untuk pengisian oli CVT-nya. Berapa liter ya tadi kalau cuma tanpa bongkar karter bawah? 3 sampai 3,5 lah. Oke. Nih covernya udah kebuka. Ini lanjut bautnya dibuka. Pakai kunci L ini ya. Ini proses buang oli CVT-nya dari bawah yang tanpa bongkar karter. Masih aman apa banyak gram ya? Aman ya. Soalnya kan katanya CVT kalau udah mulai rontok banyak gram yang kebuang kan sama oli. Oke. Nah, ini ada yang di dalam lagi ya. Dia ada Kayak plastik gitu ya di dalamnya. gitu ya. Jadi emang 2 tahap ya untuk buangan oli CVT. Ini ada. Oke. Nah, ini yang muncul. Oke, gini. Ini nanti dipasang lagi berarti kan? Pasang lagi dalam. Oke. Cuma tadi ya kalau nggak bongkar karter nggak perlu ada filter yang diganti ya Om ya. Enggak. Oke. Nah, ada yang dibuka lagi nih sisi satunya. Tapi yang ini cuma pakai kunci L aja. Nggak ada cover plastik kayak yang tadi ya. Biar bersih aja. Nanti ini keluar juga dikit. Oh, ini nggak banyak yang ini. Ya. Keluar juga dia. Oke. Sip. Biar tuntas ya. Tuntas semua. Oke, sip. Ini proses pemasangannya lagi, ditutup lagi yang tadi plastik warna kuningnya. Karena udah nggak ada yang keluar dari situ ya. Udah. Oke. Habis itu baru ditutup baut L-nya tadi ya. Jadi ada 2 baut L. Ini proses pengisian. Ini 1 liter pertama, pakainya estimasi 3 sampai 3,5 liter. Warnanya biru ya aslinya. Ini liter kedua. Masih segel. Lanjut berikutnya liter ketiga. Udah ditutup lagi, lanjut balikin covernya. Covernya tadi pakai berapa baut ya? 3 ya? 3. Oke. Ini baut covernya. Lanjut ke oli mesin. Ini pakainya 4 liter. 4 liter apa 3,5? 5. 5. Udah disediainnya 5. Oh gitu. Soalnya dia 47 apa 48 gitu.
4 koma ya. 4, Tapi something. kalau ini kan bisa dicek dari lipstick kan kalau kurang kan. Benar. Nah, ini ada. Sama ini Om Dim. Ya, Coolant ada kan tuh yang warna merah nih ya. ada dong. Kan ini agak sedikit di bawah Ada full nih. warna merah. Nanti sekalian ditambah nih ya, coolant ya. Aman. Sampai Itu batas full. Tadi di batasnya low, nanti kita tambahin ke sampai full. Siap. Yang penting warna sesuai aja kan kalau coolant. Warna sesuai Pak, tapi Kan- jangan diisi dex ya. Pilihannya kan cuma merah sama hijau kan coolant ya. Merah, hijau. Oke. Sip. Lanjut isi olinya. Nah, ini kalau masih baru bening. Nah, nanti kalau udah Udah pemakaian matang, hitam. Lumpur. Ya. Kalau udah kecampur air banjir, Waduh, jadi bubur. jadi Coklat-coklat gitu ya? jadi minuman kekinian. Aduh, kopi. Iya, kopi Kopi. susu. Latte. Nah, ini cek listrik dulu setelah isi 4 liter apakah perlu ditambah lagi apa udah cukup. Kita lap dulu. Dibersihin dulu, masukin lagi. Gimana? Oke. Udah nggak perlu tambah yang 1 liternya lagi? Cukup nih? Kurang dikit tuh. Kurang dikit? Oh, berarti tetap tambah setengah lah ya? Iya, setengah. Oh ya wes, oke lanjut. Lanjut lagi tambahannya yang 1 liter. Jadi kalau kemasan gede cuma ada 4 liter ya, nggak ada kemasan 5 liter tuh nggak ada ya? 1 galon, soalnya 1 dia galon. standarnya kan US Satuannya. ya. Hmm. Setengah aja biar. Nah, setengah aja. isi- Soalnya isi kalau oli. kelebihan mesin berat ya malah ya. Iya, iya. Jadi kita jangan kelebihan juga nih. Kalau yang untuk pasar Indonesia biasanya 4 liter Pak. Kalau yang dijual di US juga tuh biasanya agak curang tuh 1 galon 3,7, 3,8 kan ada tuh. Itu malah kayak gitu ya? Iya, malah lebih dikit. 3,7. Oh iya. Heeh. Oke. Ini kita cek lagi setelah ditambahin. Udah tercapai belum Batas batasnya? maksimal. Udah ya, maksimal ya? Iya, Aman? Sip? Oke. Nah, ini lanjut isi coolant yang sama-sama merah sampai batas full. Lihat ini ya. Kelihatan nggak ya? Yang ini nih. Enggak lihat. Sini nih. Iya, Dan dikit lagi. Ntar. Dia ada garisnya ke situ. Oh, ada. Dikit lagi. Daup. Sip. Oke. Di dalam belum. Beres, Om. Thank you. Sukses. Pokoknya Pas banget nanti ya? kalau kontak kan lu adminnya nih. Iya. Oh, Pas adminnya JR, adminnya Remoda. Berarti kalau orang WA Remoda kontaknya sama lu ya? Sama gua langsung itu. Siap. Thank you Om Dim. Udah kelar, kita tes nyalain. Pakai oli baru. Sip. Mantap. selama 10 tahun aku berdiri. Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.